Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NPM 190510401043. Saya adalah Ketua Kelompok 4 dari kelas Maimunah binti Al-Harits. Nama saya Nuriza Amalia dengan NIM 200510401091. Saya berasal dari kelompok 4, kelas Maimunah binti Al-Harits, Praktikum Teknologi Pengolahan Susu. Perkenalkan, nama saya Sadikas dengan NPM 190510401030. Saya sebagai salah satu anggota kelompok 4 kelas Maimunah binti Al-Harits. Kami akan menjelaskan tentang produk-produk olahan susu, di mana pengertian susu adalah cairan berwarna putih hasil dari sekresi kelenjar mamalia ternak mamalia betina, dan susu segan memiliki kandungan air, laktosa, protein, lemak, kalsium, fosfor, dan vitamin A, sehingga sangat baik jika dikonsumsi rutin. Nah, nilai gizi susu yang lengkap membuat bakteri pembusuk mudah tumbuh dan berkembang sehingga daya simpannya menjadi singkat. Maka dari itu diperlukannya proses pengolahan susu yang bertujuan untuk memperoleh susu beraneka ragam berkualitas tinggi, mudah dipasarkan, dan yang terpenting tahan dalam penyimpanan yang lama. Berikut ini beberapa contoh produk olahan susu. Salah satu produk turunan dari susu yaitu custard. Custard merupakan salah satu olahan campuran yang menggunakan telur dan susu yang kental yang dimasak dengan cara direbus. Custard ini juga merupakan jenis saus manis yang dimasak dengan prinsip emulsi, yaitu susu atau krim yang dipanaskan bersamaan dengan kuning telur hingga mengental. Terkadang, custard ini juga melakukan penambahan perasa seperti menambahkan coklat, vanila, atau lemon. Custard ini biasa disajikan dalam pembuatan dessert seperti pengental pada puding ataupun pengental fla pada kue. Custard ini biasanya dimasak dengan menggunakan dua metode, yakni metode pemanggangan dan metode pemasakan. Untuk membuat custard dengan tekstur yang halus, juga perlu diperhatikan suhu. Suhu yang digunakan untuk pemasakan custard ini tidak boleh terlalu panas, juga tidak boleh kurang panas. Suhu yang diperlukan berkisar antara 70-80 derajat Celcius untuk pemanasan, dan untuk suhu oven diperlukan suhu berkisar antara 140 derajat Celcius. Jika terlalu panas, custard ini akan mudah pecah, atau sebaliknya jika kurang panas, custard ini akan mencair atau tidak mengental dengan baik. Jadi sebaiknya pemasakan custard ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Salah satu produk dari hasil olahan susu. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan produk susu kental manis. Susu kental manis dibuat dengan prinsip menghilangkan sebagian kadar air yang terkandung di dalamnya. Ini bertujuan untuk penyimpanan produk tersebut dalam jangka waktu lama, yang dilakukan dengan proses evaporasi dari evaporator. Evaporasi adalah suatu proses yang digunakan untuk menghilangkan sebagian kadar air yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut melalui proses pendinginan atau proses pemanasan. Sebelum dievaporasi, susu terlebih dahulu akan diberi perlakuan pra-pemanasan. Kemudian susu dialirkan ke dalam tangki evaporasi dari evaporator. Pada proses ini, suhu yang dibutuhkan yaitu sehingga tersisa kadar solid susu berkisar antara 30-40%. Inilah yang menyebabkan susu yang dihasilkan memiliki konsistensi seperti sirup atau berubah menjadi kental. Sebelum proses pengalengan dilakukan, susu yang sudah dipanaskan tadi akan dilakukan pendinginan terlebih dahulu pada suhu 14 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan final check. Selanjutnya, pada proses pengalengan juga dilanjutkan dengan proses sterilisasi guna untuk menghilangkan mikroba patogen dan mikroba pembusuk. Dilakukan baik secara UHT maupun sterilisasi komersial. Produk yang dihasilkan ini akan berubah warna menjadi warna agak kekuningan yang diakibatkan karena reaksi dari protein dan laktosa pada susu. Nah, selain custard dan susu kental manis yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, ada juga produk olahan susu yang biasa kita kenal dengan sebutan mentega. Nah, mentega ini adalah makanan produk susu yang dibuat dengan cara mengaduk krim yang didapat dari susu. Menurut SNI, mentega
Mentega adalah produk olahan susu berbentuk padat lunak yang dibuat dari krim atau lemak susu dengan atau tanpa penambahan garam atau bahan lainnya yang diizinkan dan minimal mengandung 80% lemak susu. Yang kita gunakan untuk pembuatan mentega ini adalah krim susu yang mengandung lemak susu antara 25% sampai 45%. Nah, di mana krim susu ini kita dapatkan dari proses separasi dengan menggunakan alat bernama separator, yaitu alat pemisah krim susu. Nah, secara umum teknik untuk pembuatan mentega ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teknik pengadukan, yang kedua adalah teknik pasteurisasi, yang ketiga adalah teknik pemeraman, dan yang keempat adalah teknik pendinginan, hingga yang kelima pada tahapnya nanti akan ada lagi teknik pengadukan. Sedikit saya menjelaskan tentang tahap pembuatan mentega, di mana pada dasarnya pembuatan mentega ini adalah mengubah kedudukan dari globula lemak susu yang berupa emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak, di mana untuk pembuatan mentega ini sendiri terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk contoh produknya sendiri saya punya 2 sampel, di mana ada sampel pertama yaitu butter margarin dan sampel kedua yaitu margarin. Nah, butter margarin dan margarin ini ternyata berbeda ya teman-teman, karena pada komposisinya sendiri pada butter margarin itu terdapat susu, minyak mentega, dan pada margarin itu sendiri itu hanya terdapat minyak nabati, tidak ada kandungan susu atau minyak menteganya. Dari kedua produk ini bisa kita bedakan bahwasanya margarin adalah produk yang dibuat dari minyak nabati tanpa ada penambahan dari minyak hewani seperti minyak mentega atau krim susu. Sedangkan untuk butter margarin ini adalah hasil dari kombinasi antara minyak nabati dan minyak mentega, sehingga untuk